calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap salah satu rekan kerja saya dalam kegiatan dengan pola berpikir coaching. Dan kegiatan pertama dalam supervisi akademik ini adalah kami akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum saya mengamati rekan kerja saya masuk di dalam observasi sebentar. Selamat pagi Bu Agus, apa kabar hari ini? Kabar baik Bu. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita dalam keadaan sehat untuk melakukan bincang-bincang percakapan terkait dengan kegiatan praobservasi yang besoknya saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, sebelum saya melakukan memberikan beberapa pertanyaan, saya sampaikan dulu tujuan dari kegiatan praobservasi kita hari ini. Bahwa kegiatan praobservasi ini Bu dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi-potensi yang Ibu miliki terkait di dalam penerapan pembelajaran setiap hari. Nah, sebagai kegiatan utama di dalam kegiatan supervisi akademik ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi dan ada beberapa pertanyaan yang saya akan memberikan ke Ibu. Oke, apakah Ibu sudah siap Bu? Siap. Nah, kira-kira besok ini ketika Ibu melakukan observasi atau kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengajarkan materi apa ya? Ya, kebetulan besok saya akan masuk di kelas 7D. Materi yang akan kami bahas pada pertemuan besok yaitu mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Oh iya, jadi besok Ibu Agus akan mengajarkan tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup ya. Nah, dalam pembelajaran besok itu tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dalam hal ini adalah apa Bu? Ya, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kami capai dalam pembelajaran pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu mengidentifikasi klasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik dengan tempat, dan yang kedua yaitu menyajikan pengklasifikasian makhluk hidup dengan kunci determinasi atau kunci dikotomi berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Jadi besok kami akan bermain dengan kunci dikotomi. Oh iya Bu, sangat menarik dari dua tujuan pembelajaran yang Ibu akan belajarkan besok, yaitu bagaimana mengidentifikasi makhluk hidup dengan karakteristik yang tepat. Setelah mengidentifikasi, siswa akan menyajikan pengelompokan atau pengklasifikasian tersebut dengan teknik bermainnya melalui kunci dikotomi. Ya. Saya rasa itu sangat menarik ya bagi murid-murid kita, sehingga mereka nantinya akan lebih semangat di dalam belajar. Nah, kira-kira dalam pembelajaran besok ini Bu, area pengembangan apa yang Ibu ingin kembangkan di dalam proses pembelajaran? Ya, yang pertama yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oh, jadi besoknya saya mengamati observasi tentang pembelajaran Ibu di mana di dalamnya terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang betul. Nah, di dalam membelajarkan murid besok Bu, strategi apa yang akan Ibu gunakan di dalam mencapai tujuan pembelajaran, dalam hal ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, ada beberapa strategi yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu pasti membuat RPP dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian membelajarkan peserta didik dengan memetakan kebutuhan murid terlebih dahulu, kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Berikutnya mengelompokkan peserta didik tersebut berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Kemudian menyajikan konten pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid, dan yang terakhir mungkin menerapkan pembelajaran sosial emosional murid dalam pembuatan RPP. Iya, betul, sangat baik sekali strateginya Bu. Di dalam membelajarkan siswa dalam penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu katakan tadi pertama-tama menyusun RPP, di mana di dalam RPP itu terintegrasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian membelajarkan peserta didik memetakan kebutuhan belajar murid dengan umumnya. Dan itulah memang tuntutannya pembelajaran berdiferensiasi, bahwa sebelum kita membelajarkan murid kita harus mengetahui kebutuhannya dulu, bagaimana tentang minat belajarnya, bagaimana tentang profil belajar siswa, dan bagaimana tentang gaya belajarnya, sehingga itu nantinya akan memudahkan kita di dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian di dalam proses pembelajaran nanti Ibu katakan bahwa Ibu akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Ya, jadi termasuk nanti di dalam diskusi kelompok Ibu akan memetakan murid seperti itu, sesuai kebutuhan dalam kelompok itu. Oh iya, kemudian di dalam menyajikan konten pembelajaran ini, kira-kira Ibu akan menerapkannya seperti apa di dalam menyajikan materi pembelajaran, melihat kebutuhan belajar murid dari minat, profil, dan gaya belajarnya? Kira-kira yang akan saya lakukan yaitu dengan memutarkan video, kemudian menyajikan gambar,
memanfaatkan buku yang disediakan supaya literasi anak-anak juga bisa lebih baik lagi, dan kita bisa melihat bahwa gaya dan minat belajar anak-anak di mana di situ. Kalau kita sudah memetakan kelompok-kelompoknya, oh di sini video, berarti kita menemukan video. Oh di sini lebih senangnya melihat gambar, oh lebih di sini lebih senangnya menulis, sehingga sangat memudahkan nanti dalam pengajian pembelajaran. Oh, iya betul Bu. Artinya begini, kalau Ibu membelajarkan besok itu gaya belajar siswa yaitu visual, Ibu akan menampilkan beberapa gambar atau memberikan tulisan-tulisan atau buku-buku untuk dijadikan sebagai literasi. Kemudian yang visual Ibu akan menampilkan beberapa video pembelajaran, dan yang kinestetik itu terpadu antara Visual dan audio. iya, visual dengan audionya ya. Iya, Bu. Nah, terkait dalam pembentukan kelompok, kira-kira besok Ibu akan membentuk kelompok itu bagaimana ya Bu? Dalam jumlah, mungkin pengaturan jumlah, atau terkait gaya penjumlah, atau terkait gaya belajarnya? Otomatis yang pertama itu adalah kan tadi sudah dipetakan, jadi sudah dikelompokkan yang mana lebih senang ke visual, yang mana lebih senang ke audio, yang mana lebih senang ke kinestetik. Jadi sebisa mungkin supaya tidak terlalu nampak permainan di dalam, mungkin sekitar 3 atau 4 dalam satu kelompok. Walaupun mungkin ada yang banyak yang lebih senang di kinestetik, kalau misalnya lebih dari 8 atau bisa kita menjadikan 2 kelompok supaya lebih baik untuk dipantau juga, kemudian mereka lebih fokus dalam pembelajaran. Sangat baik Bu. Jadi di dalam pembentukan kelompok besok ini Ibu akan bentuk mereka berdasarkan gaya belajarnya dengan jumlah 3-4 orang yang dalam satu kelompok, dan jika di dalam satu kelompok itu banyak yang gaya belajar kinestetik, maka misalnya dia 8 orang akan dipisah menjadi bisa menjadi 2 kelompok lagi, walaupun pemetaannya mereka sama, tapi tidak apa-apa supaya lebih mudah untuk dipantau, dan anak-anak juga tidak terlalu masa banyak main. Jangan sampai ada yang lain sementara kerja, yang lain hanya main. Seperti itu. Nah, kemudian Bu, tadi kan di sini area pengembangan yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, kalau dalam RPP sudah pasti tercantum. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penerapan Ibu tentang pembelajaran sosial emosional nantinya di dalam pembelajaran, Bu? Ya, seperti yang saya ketahui bahwa biasanya pembelajaran emosional itu dilakukan di awal pembelajaran, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya pada saat berdoa akan nampak di situ bagaimana kesadaran sosial anak kita. Kemudian pada saat di kegiatan inti melakukan kegiatan berkelompok, misalnya ada relasi yang baik dalam teman kelompok. Kemudian selesai di kegiatan penulisan, mungkin melalui presentasi, hasil diskusi, kita bisa melihat bagaimana kesadaran emosional anak kita. Oh iya Bu, jadi itu di dalam penerapan pembelajaran sosial emosional ini, di dalam kegiatan inti tadi, kegiatan pendahuluan tadi, nampak bahwa Ibu akan memunculkan kesadaran diri dari masing-masing murid itu dengan melakukan kegiatan berdoa bersama, mungkin ada kegiatan menyanyi bersama sebelum mereka masuk dalam pembelajaran. Kemudian di dalam kegiatan inti, di saat mereka itu berdiskusi, ada muncul penerapan relasinya di dalamnya, ada empati di dalam bekerja bersama ya Bu. Kemudian di dalam kegiatan presentasi nantinya itu ada muncul pembelajaran sosial emosional, di mana siswa dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, begitu ya? Bertanggung jawab dari hasil yang sudah didiskusikan. Masih ada satu pertanyaan saya Bu, yang pertanyaan terakhir. Kira-kira nanti dalam pembelajaran Ibu, media apa yang Ibu akan gunakan di dalam proses pembelajaran terkait dengan materi klasifikasi makhluk hidup? Ya, saya kira media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ini, karena tadi kan kita sudah memetakan anak-anak kita berdasarkan minat belajarnya. Otomatis kita akan kolaborasi antara video, antara gambar-gambar, kemudian mungkin dalam cerita atau pengamatan langsung, bisa juga ke lingkungan sekolah bisa kita lakukan supaya minat belajar anak-anak betul terfokus pada oh saya menyenangi video misalnya ke situ, oh saya lebih menyenangi mengamati gambar atau pengamatan langsung ke lingkungan. Oh iya, saya kira begitu. Saya rasa tentang media-media yang akan digunakan benar-benar akan memetakan apa akan memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti yang Ibu katakan bahwa nanti akan memunculkan video, ada gambar-gambar, bahkan siswa akan diajak langsung ke lingkungan untuk mengamati tentang bagaimana mengidentifikasi makhluk hidup. Ya, saya rasa ini sangat menarik buat siswa. Semoga besok ketika kita masuk dalam kegiatan observasi, Ibu dapat mengaplikasikan tentang area pengembangan yang Ibu akan kembangkan dalam proses pembelajarannya. Ya, itu pertanyaan terakhir dari saya Bu, dan harapan saya besok ketika Ibu masuk di dalam kelas, semua yang Ibu harapkan boleh berjalan dengan baik. Ya, mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh diberikan pada saat ini. Kepada Ibu saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih, sama-sama. Demikianlah kegiatan praobservasi kami hari ini. Semoga
besok ketika masuk di dalam kegiatan observasi di mana rekan kerja saya akan mengajarkan tentang klasifikasi makhluk hidup, semuanya boleh berjalan dengan baik, tentunya dengan harapan kita bahwa kegiatan ini kita lakukan untuk mengembangkan setiap kompetensi yang kita miliki di dalam memperbaiki pembelajaran kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Oke. Ada informasi dari Ivan? Iya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Kemudian berreproduksi atau berkembang biak. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Hari ini kita akan mempelajari pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup. Bisa dibedakan antara gambar yang di tangan kiri ibu dengan gambar yang di tangan kanan ibu. Bisa? Oke. Kira-kira apa yang bisa kalian tarik dari kedua gambar ini, atau kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari kedua gambar ini? Iya, betul. Coba memperhatikan. Pada gambar di tangan kiri ibu, gambarnya di dalam ini masih berkampungan, masih acak, tidak teratur. Ya, tetapi pada gambar di tangan anak ibu ini sudah tersusun secara baik. Yang suka menulis, silakan buat cerita atau deskripsi tentang kunci determinasi dari hewan kucing. Yang suka gambar, silakan buat kunci determinasi dan tempel gambar di tugas kalian. Yang suka menonton video, silakan nonton video dan buat kesimpulan dari apa yang kamu nonton. Dipahami? Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, sangat baik. Ya, puji Tuhan kalau pagi hari ini dalam keadaan sehat kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi di kelasnya Ibu. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk membantu Ibu Agus dalam melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin, serta memberikan aksi umpan balik dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan sehubungan dengan peningkatan kompetensi di mana pembelajaran itu berpihak pada murid. Iya Bu,
Sebelumnya saya ingin mendengarkan refleksi Ibu setelah dilakukan pembelajaran di kelas kemarin. Pertama saya pasti mengatakan saya merasa senang, saya merasa lega karena sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mulai dari merencanakan, dari membuat PPP yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, membuat lembar kegiatan peserta didik, kemudian menggunakan media pembelajaran walaupun media pembelajarannya masih dalam bentuk gambar. Kira demikian sehingga semangat siswa untuk belajar lebih nampak lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Nah, baik Bu, di sini Ibu merefleksikan bahwa ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya terintegrasi pembelajaran yang sosial emosionalnya siswa ya merasa senang dan merasa mendapatkan pengalaman baru dari siswa. Nah, terkait pembelajaran kemarin Bu, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang sebelumnya Ibu sudah petakan? Apakah tujuan itu sudah tercapai di dalam kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran saya rasa sudah tercapai, ditandai dengan murid yang sudah mampu mengelompokkan makhluk hidup, kemudian mereka sudah bisa bermain dengan menggunakan kunci determinasi, kemudian ada keaktifan, ada rasa percaya diri siswa dibandingkan dengan pembelajaran sebelum penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Antusias siswa sangat tinggi sehingga jika dipersenkan mungkin tercapaiannya sekitar 80-85%. Demikian Bu. Baik Bu, syukur kalau di dalam pembelajaran Ibu merasakan bahwa tujuan pembelajaran yang awalnya Ibu sudah tetapkan itu tercapai. Dilihat dari kegiatan siswa ya Bu, ya, kegiatan siswa saat pembelajaran, dan memang saya amati pada kegiatan observasi kemarin bahwa apa yang Ibu sudah tetapkan itu tergambar siswa capai di dalam tugas-tugas yang telah diberikan. Dalam hal ini siswa mampu menyajikan bagaimana mengelompokkan makhluk hidup itu dengan bermain dikotomi ya. Dan Ibu juga mengatakan bahwa ketercapaian itu sekitar 85%, dan itu yang kita sangat harapkan bahwa di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membantu karena kita membelajarkan anak sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, menurut Ibu kira-kira dalam pembelajaran kemarin itu apa yang sudah tercapai dengan baik dan apa yang mungkin masih perlu diperbaiki ke depannya? Ya, seperti yang sudah di awal dikatakan tadi bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan dengan baik dalam penyajian materi, dalam pembentukan kelompok, dalam pemberian tugas, disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan gaya belajar mereka. Tetapi saya juga sudah sampaikan tadi bahwa kekurangannya yaitu pemanfaatan media pembelajaran yang masih kurang, belum masih dalam bentuk gambar. Seharusnya sudah ada video melalui LCD. Saya kira itu yang kekurangan yang paling mendasar yang dilakukan kemarin, pemanfaatan LCD yang masih kurang. Terima kasih Bu atas refleksinya. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar atas hasil pengamatan saya. Bukan memberikan penilaian atau asumsi, namun di sini saya memberikan bahwa melihat sesuai dengan pengamatan saya kemarin bahwa di dalam pembelajaran Ibu sudah menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu dibuktikan dari pembagian kelompok pada siswa itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka, apakah dia audio, visual ataupun kinestesis, dan itu Ibu sudah lakukan kemarin. Dan bukan itu juga, salah satunya juga adalah dalam pemberian konten yang materi pembelajaran itu sudah beragam. Yang suka gambar-gambar ya ada gambar, yang suka video ada video, dan yang suka menulis ada buku-buku referensi yang sudah diberikan kemarin. Dan itu yang betul-betul kita harapkan. Kemudian di dalam integrasi pembelajaran sosial emosional, kemarin Ibu sudah memandu siswa di dalam kegiatan-kegiatan ice breaking begitu, yang bisa membuat siswa lebih semangat, antusias di dalam belajar. Nah, berdasarkan tindak lanjut dari apa yang sudah Ibu yang sudah Ibu lakukan,
saya mau tahu lagi sedikit tentang apa kira-kira komitmen Ibu ke depan atau tindak lanjut Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran kemarin. Iya, komitmen ke depan yaitu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian banyak belajar di platform PMM, kemudian banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang disiapkan, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan dari semuanya itu bisa diterapkan ke depannya ke siswa. Ya, saya kira begitu. Luar biasa Bu, komitmennya ke depan bahwa Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu melalui platform Merdeka Mengajar maupun pelatihan-pelatihan mandiri yang ada sekarang. Ya, itu sangat baik Bu. Dan terkait komitmen ini saya akan tanya lagi Bu, kira-kira komitmennya ini kapan akan dilaksanakan dan berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan komitmen ini? Saya rasa lebih cepat lebih baik, mungkin 2-3 bulan ke depan hal ini bisa terrealisasi. Jadi komitmennya bahwa akan melakukan lebih cepat lagi, memperbaiki segala kekurangan kita yang Ibu sudah sampaikan, dan itu akan dilakukan 2-3 bulan ke depannya. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu yang sudah diberikan. Semoga ke depannya kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk senantiasa menjalankan tugas kita dalam hal ini sebagai guru untuk senantiasa mendampingi murid-murid sehingga pembelajaran yang mereka terima itu benar-benar berpihak pada murid. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman kita mengobservasi kelas, apa yang belajar teman, belajar media, apa yang kalau dulu kan dipanggil lagi, oh ini kurang, sekarang tidak dari dia potensinya, jadi kita tidak pernah. Mungkin dalam potensi sudah praktek Pak, itu sudah memperlihatkan bahwa dulu kan pengawas begini, kamu kurang begini, kamu pikir kan masih ditunjukkan kesalahannya. Kalau ini tidak, orang itu sendiri menunjukkan potensinya, dia sendiri mau saya kelemahannya ini, saya harus begini, ini coaching. Sekarang jadi tempatnya yang lebih merdeka, tidak mau orang makanya kalau dapat pengawas kan takut. Kenapa? Kita sudah berkira kesalahan. Kesalahan apa sebenarnya yang saya lakukan? Kita dikomentari. Nah, kurikulum merdeka tidak menunjukkan kesalahan orang, tapi orang itu sendiri mencari solusi bagaimana memperbaiki kemampuan ini. Tanpa kita akan menjustifikasi apa ini sudah tidak begitu sekarang. Tidak ada istilah pembenaran sekarang. Yang ada adalah kolaborasi dengan perbaikan yang lebih baik. Sebenarnya sudah baik, tapi masih harus kita meningkatkan. Sekarang jadi kok kami harus pasti inilah sebenarnya seperti yang sekarang seperti itu. Formatnya kita seperti juga. Kayak sudah mungkin jadi ada dua itu format yang lama itu berbasis standar, berbasis format, berbasis standarisasi pengawas. Begini penilaian begini. Ini apa Bu? Ketika aku kan memang mengikuti apa itu. Sekarang tidak. Silakan berkreasi, berkreasi. Kalau berkreasi, coaching. Ketika apa yang kurang dari ini saja satu orang yang disini. Karena berdasarkan pencapaian jadi pembelajaran yang masing-masing konteksnya. Itu bagusnya. Itu sekarang tidak lagi kan orang enak cara mengajar. Kita berani cara berimprovisasi. Kreativitas kita muncul karena tidak lagi di bonsai ya. Kalau segini gimana? Dulu itu kita kayak robot kan? Ya hitamnya berapa? Itu ikuti itu. Kapan tidak ikuti? Nilainya itu udah salah ya betul. Bisa lihat itu ada. Kita bisa keluarkan. Karena yang berhak dalam secara struktural di sekolah yang berhak kalau kita sudah sekali lagi meng-coaching, kalau kita biasa observasi kelas itu biasanya kursi ini. Tapi sekarang sudah bisa bergeser ya.